Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 67 ayat 2 sampai ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah memahami berkat Tuhan dalam hidup kita. Pada umumnya semua orang menghendaki hidupnya diberkati oleh Tuhan. Hal ini bisa dilihat dan didengar dari doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan oleh setiap orang percaya. Doanya seperti ini: Tuhan berkati rumah tanggaku, Tuhan berkati keluargaku, Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati pelayananku, dan seterusnya. Doa semacam itu memang tidak salah, tetapi bila diperhatikan dengan seksama, maka doa-doa tentang berkat itu hanya ditujukan kepada diri kita sendiri. Ini pemahaman doa tentang berkat yang kurang akurat atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan pemazmur. Ia mengetahui bahwa berkat itu bukan hanya untuk dirinya. Pemazmur paham betul mengelola berkat itu dalam hidupnya secara pribadi, dalam hidupnya sebagai keluarga, dan dalam hidup sebagai suatu bangsa. Pertanyaan penting yang harus kita ajukan pagi hari ini ialah pelajaran apa yang hendak disampaikan oleh pemazmur untuk kita ambil bagi kehidupan kita masa kini terkait dengan berkat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari Mazmur pasal 67 secara keseluruhan, yaitu ayat 1 sampai ayat 8. Pelajaran yang pertama adalah berkat itu sumbernya dari Allah. Saudara-saudara terkasih, dalam Mazmur 67 kita menemukan ada 3 kali diulang oleh pemazmur tentang Allah memberkati kita. Dalam Alkitab, ketika sebuah kata diulang-ulang, maka hal itu menunjukkan bahwa ada yang sangat penting untuk diperhatikan. Itu sebabnya ketika pemazmur berkata Allah memberkati kita, maka hal itu ingin ditegaskan oleh pemazmur bahwa Allah itu sumber berkat dalam hidup kita, sumber kekuatan dunia ini untuk memberikan berkat kepada saya dan Bapak, Ibu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sumber berkat itu bukan ada di tugu-tugu berhala, bukan ada di puncak bukit, bukan ada di pohon besar atau di danau, di tempat-tempat yang angker. Pemazmur menegaskan bahwa sumber berkat dalam hidup kita hanyalah satu, yaitu Allah kita. Pelajaran yang kedua di pagi hari ini adalah mintalah berkat itu kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, setelah kita mengerti dan memahami bahwa Allah itu sumber berkat bagi hidup kita, maka sudah seharusnya kita meminta berkat hanya dari Allah saja. Pemazmur menegaskan, kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Bagian firman Tuhan itu jelas bahwa pemazmur meminta berkat hanya kepada Allah bagi hidupnya, karena dia tahu bahwa Allah itu sumber berkat. Oleh karena itu menjadi salah kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu sumber berkat, sumber pertolongan dan sumber kasih, tetapi kita mengabaikan Dia
lalu meminta berkat kepada roh-roh leluhur, roh-roh orang mati, dan kepada kekuatan dunia ini. Perbuatan tersebut dalam pandangan Allah adalah kekejian di hadapan Allah. Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk berdoa minta berkat kepada Allah Bapa di surga. Maka apa yang kita minta pasti akan dikabulkan dan dipenuhi oleh Allah. Pelajaran yang ketiga pagi hari ini adalah kita pasti diberkati oleh Allah. Saudara-saudara terkasih, pemazmur tegaskan, tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Ayat yang ke-7 sampai ayat ke-8. Bagian firman Allah ini menunjukkan bahwa Allah memberkati umatnya. Ketika kita mengetahui bahwa Allah itu sumber berkat bagi hidup kita, dan ketika kita minta berkat dari Dia, maka Allah sendiri pasti memberkati kita. Pelajaran yang keempat yang kita peroleh pagi hari ini adalah kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pemazmur ini dalam ayat 3-6 menegaskan bahwa ketika mereka diberkati oleh Allah, maka mereka tidak menikmati berkat itu hanya untuk diri mereka sendiri, melainkan mereka membagi berkat itu kepada orang lain, kepada suku lain, dan kepada bangsa-bangsa lain. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus membagi berkat rohani, membagi keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada orang lain. Lalu kita juga harus menjadi saluran berkat materi bagi orang lain. Inilah yang Allah kehendaki dari hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai umat Allah. Kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri saja. Kita tidak boleh hanya memikirkan keuntungan bagi diri kita saja. Intinya kita tidak boleh egois dan hidup hanya untuk diri sendiri saja. Bapak, Ibu, Saudara dipanggil, diselamatkan, dan diberkati oleh Allah, supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi sesama kita, sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena firman-Nya boleh sampai kepada kita sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Doa dan harapan saya, biarlah firman Tuhan yang Bapak, Ibu dengar pagi hari ini menolong, menguatkan, memotivasi Bapak, Ibu, Saudara untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa Allah senantiasa rindu memberkati kita semua. Dan setelah kita diberkati, mari kita juga jadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati Bapak, Ibu, Saudara semua sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.